Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Syekh al-Habib wa ibn Abdul Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Thumma wasafa Allahu alladhina ahsanu biqoulihi ta'ala alladhina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Summa kemudian Allah Subhanahu wa taala, summa wasafa Allahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati alladzina kepada orang-orang yang ahsanu, berbuat apa? Baik. Biqaulihi dengan firman-Nya alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi. Alladzina merekalah adalah orang-orang yang apa? Yastanibuna menjauhi kaba'iral itsmi daripada apa? Dosa-dosa yang besar, walau fahisha dan perbuatan-perbuatan keji ilal lamam. Kecuali apa? Al-lamam. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala wasi'ul maghfirah. Luas ampunannya. Al-lamam wal lamam. Apa itu lamam? Wa huwa as-saghair minadz-dzunub, yaitu adalah apa? Dosa-dosa kecil. Allati yang mana layakadu nyaris tidak bisa apa? Terlepas. Ya. Al-abdu itu seorang hamba yakhlu kosong minha daripada itu apa? Dosa kecil. Ya, kita orang ini gak bisa terlepas daripada dosa-dosa apa? Ya. Makanya kita harus apa? Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu taala. Nah, orang yang berbuat baik itu yang menjauhi apa? Kaba'irul itsm. Dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan keji, dohir batin. Ya, dohir batin. Baik perbuatan keji yang ada di luar, ya, perbuatan dosa, maksudnya yang tidak ada di anggota tubuh kita ataupun yang ada di dalam anggota tubuh kita. Maksudnya bagaimana? Perbuatan keji itu kan kadang berkaitan dengan eksternal, maksudnya tidak berkaitan dengan hati, tapi mungkin berkaitan dengan perbuatan. Paham? Makanya dohir batin. Paham ya? Jangan sampai kita menjauhi perbuatan dosa, tapi hati kita atau mungkin mulut kita berbuat dosa. Ini namanya berarti enggak dohir batin. Orang-orang yang berbuat baik itu menjauhi kaba'irul itsmi wal fawahish, ya semuanya, totalitas. Kecuali dosa-dosa kecil yang mana manusia ini enggak bisa terlepas daripada dosa tersebut. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang mungkin dosa yang tidak disengaja, ya. Buat dosa. Ya. Kalau disengaja dan kemudian kok terus menerus, ya bisa jadi menjadi dosa besar. A'udzubillah min dzalik. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah akan kami jadikan pada orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat dan orang yang beramal soleh kal mufsidin fil ard, seperti orang-orang yang apa? Yang berbuat apa? Kerusakan ada di bumi. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin sama. Paham ya? Orang-orang yang amal soleh, orang yang beriman pasti mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah akan kami jadikan orang yang bertakwa seperti orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat? Ya enggak. Paham? Sama sekali tidak. Maksudnya la naj'aluhum, kami tidak menjadikan mereka, tidak akan menjadikan mereka sawaan. Sama, enggak mungkin sama.
santri yang mondok, ya, anak yang mondok jadi santri sama anak yang nggak jadi santri itu apakah sama? Nggak sama. Paham ya? Nggak sama. Pasti yang santri, pasti yang santri meskipun nakal itu masih apa? Masih banyak berbuat baiknya. Asal mau di pondok loh ya. Asal mau apa? Di pondok. Tapi kalau sudah nggak mondok, waduh, masya Allah. Di luar sana luar biasa. Yang namanya di luar, ya luar biasa, ya kan? Tapi kalau di pondok, di dalam, masya Allah, sholatnya berjamaah, sidik jamaah, ya kan? Masih kecil berjamaah. Di luar sana, ya apa? Ngegame, apa mana? Keluyuran, motoran, rono rene gak jelas, wae sholat gak paham nanti. Beda, ya kan? Alladzina amanu wa amilus sholihat, ya beda, gak sama. Paham tuh? Indana, di sisi kami, la fid dunya wala fil akhirah, gak di dunia gak di akhirat, gak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Untuk itu kita ini yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa amal soleh, langgengkan, istiqomahkan, sabar. Paham ya? Wasta'inu bis sabri was-shalah. Itu harus selalu ini. Paham? Kita ini kalau minta sama Allah, wasilahnya apa? Dengan sabar dan sholat. Amal sholat yang sudah ditakdirkan sama Allah kepada kita, ya kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa istiqomah dan apa dengan sabar. Dan apa? Dan sholat. Paham? Karena apa? Karena kadang ada orang itu merasa, apa sih gunanya amal soleh? Nanti dikaitkan dengan urusan apa? Duniawi. Kadang seperti itu. Apa sih ngamal soleh? Nggak dapat duit. Kita orang ini amal soleh bukan urusan apa? Bukan urusan sama duit. Jadi kalau mau urusan sama duit ya usaha, kerja. Kan begitu. Paham? Ini urusan ibadah. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menciptakan kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini merasa kita ini tiba-tiba ada di dunia gitu tanpa ada yang menciptakan? Ya kan enggak. Ya, apa bentuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Paham tuh? Am hasibal ladzina istarahus sayiat am naj'aluhum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka mengira alladzina istarahus sayiat, ya, yang berbuat apa? Kejahatan, yang berbuat kejelekan, atau annaj'alahum, ya, mereka mengira akan kami jadikan seperti orang-orang yang beriman, ya. Am hasibal ladzina istarahus sayiat am naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya. Apakah mereka mengira orang-orang yang berbuat jelek, ya kan, untuk kami jadikan apa? Seperti orang-orang yang berbuat amal soleh? Ya enggak mungkin sama. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Ya, apakah kehidupannya sama, matinya sama? Enggak sama. Ya, enggak bakal sama. Ya. Sa'a ma yahkumun. Ya, itulah sejelek-jelek apa? Ya, yang mereka sangka. Sama aja Pak Ustaz, sama aja, padha wae. Kok mati dikubur. Lho, enak dek ngomong. Gak dipikir bodoh, mati. Beda. Ada perbedaan orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Ada perbedaan orang yang istiqomah amal soleh dan gak pernah amal soleh. Gak sama. Jangan dikira sama. Semua ada balasannya masing-masing.
Paham? Apakah sama cintanya seseorang dengan orang yang memberi dan nggak pernah memberi? Ada bapak fulan sering ngasih ente, sama lagi ada orang yang nggak pernah ngasih ente seneng yang mana kira-kira? Ya pasti ente seneng kepada orang yang apa? Sering ngasih. Nggak mungkin sama. Balasannya itu pasti beda. Nah, kita juga sama hidup di dunia ini, ya kan? Untuk apa? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak sama derajatnya. Paham ya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira sama. Wah. Jangan keliru kayak gitu ya. Fa afdhala husbanahum, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Menggagalkan husbanahum. Ya, perasaan mereka, wa tawahumahum, dan apa tawahum itu? Prasangkaan. Husban prasangkaan, tawahum ya angan-angan atau impian mereka. Wa dhamma hikamahum, dan mencela daripada apa yang telah mereka kira, ya kan? Bidzalika, dengan itu. Ya ini apa? Maksudnya adalah apa? Ani dhannahum at-taswiyah. Mereka mengira at-taswiyah, disamakan sama Allah Subhanahu wa taala. Bainahum, antara mereka, ya kan, orang yang berbuat buruk, wa baina ahlil ihsan inda rabbihim, dan di antara orang yang berbuat apa? Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini prasangkaan yang apa? Yang keliru. Paham ya? Ini kalian para santri, jangan mengira sama, atau wali santri, ya, wali santri. Jangan dikira anak Anda yang di pondok dan yang enggak di pondok itu sama, enggak sama. Paham? Yang di pondok ini lebih luar biasa. Lebih istimewa. Ya kan? Lebih Masya Allah. Salatnya jamaah, baca Qur'annya istiqomah. Zikirnya, wiridnya. Paham? Yang di luar sana, ya Masya Allah bisa. Ya kan? Masya Allah apa nih? Ya gitu, gak sama. Paham? Makanya satu keberuntungan apabila ada orang tua yang mau mengantarkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren. Paham ya? Jangan dikira nanti kalau masuk pondok nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Loh, ya apa sih? Indonesia ini merdeka berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para santri. Paham kan? Yang menggagaskan untuk kemerdekaan itu siapa? Dibantu para santri. Lo jangan dikira kalau nanti masuk di pondok nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Kata siapa? Sekarang kalau misalkan ada orang tua yang kepingin anaknya jadi jadi pejabat, punya kedudukan di masyarakat misalkan, mulai tingkatan paling tinggi sampai tingkatan yang paling bawah, santri semuanya masuk di dalamnya. Tingkatan paling tinggi, pejabat paling tinggi apa? Ada nggak santri presiden? Ada nggak? Oh, no. Siapa? Santri. Jangan dikira santri nggak bisa jadi, apalagi jadi menteri, apalagi jadi DPR, apalagi jadi, sangat bisa. Sangat sangat bisa. Paham ya? Ini artinya apa? Orang yang amal soleh, ya kan, dan orang yang nggak amal soleh itu nggak sama. Orang yang masuk pondok dan nggak sama. Apalagi cuma jadi RT, yang nemen isone. Paham ya? Tapi nggak mau. Kenapa? Banyak fitnah ada di situ. Nggak semuanya kuat dengan fitnah. Paham? Tapi kalau seandainya ada yang mau masuk ke situ, ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi harus kuat dengan fitnahnya dan harus bisa memberantas daripada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Harus siap.
Karena kalau nggak siap, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya? Nah, ini kok bahas sampai situ ya. Intinya apa? Orang yang amal soleh itu nggak sama dengan orang yang apa? Berbuat jelek, berbuat buruk. Paham? Jangan disamakan. Ngerti? Ya, kalian ada di sini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang beruntung. Paham? Maka kesempatan bagi kalian untuk mengajak yang lain supaya jadi orang-orang yang beruntung. Loh, apakah kalau nggak mondok itu nggak beruntung? Ya beruntung. Ya beruntung. Tapi keberuntungannya tidak seperti apa? Tidak sama seperti anak yang apa masuk di pondok pesantren. Itu bisa lihat sudah keberuntungannya dari segi sholat, dari segi apa? Ibadah. Gimana coba? Anak-anak seusia SMP, apalagi ada yang SD, MI, gimana sholatnya? Sholat apa enggak gitu wes? Pertanyaannya, sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Hah? Sholat apa enggak? Enggak paham nanti dia. Gue mulai kecil jarang sholat, momennya mulai SMP. Waduh, tambah apa kakean kegiatan. Selalu sholat ya. Untung kalau di sekolah diadakan apa? Sholat. Sholat apa biasanya? Duha be zuhur. Mending ya. Gue asar maghrib bisa subuh mbon nanti. Tapi kalau sudah di pondok, wah dipantau. Nanti enggak sholat, samble iya. Paham? Ini satu keberuntungan. Paham? Dan nanti nilainya pasti beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, inilah manusia itu harus seperti itu gitu loh. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira sama orang yang berbuat buruk dengan orang apa? Yang amal soleh. Paham tuh ya? Yes. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang-orang yang apa? Istiqomah. Menjalankan amal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.